Pernahkah kalian melihat bintang jatuh? Indah, ya, tapi gimana kalau yang jatuh itu bukan bintang, melainkan satelit buatan manusia seberat puluhan ton? Mengerikan, tentu saja. Hari ini kita akan membahas fenomena yang semakin sering terjadi, satelit jatuh ke bumi. Apakah ini pertanda bahaya? Seberapa besar risikonya bagi kita? Mari kita ungkap semua faktanya. Setiap hari, kita mengandalkan satelit untuk banyak hal. Navigasi GPS, siaran televisi, ramalan cuaca, sampai koneksi internet di ponsel kita. Ada ribuan satelit aktif yang mengorbit bumi. Tapi, ada juga puluhan ribu satelit mati dan sampah antariksa lainnya yang melayang-layang tak terkendali di atas sana. Benda-benda inilah yang menjadi bom waktu. Jadi, apa sih yang menyebabkan satelit jatuh kembali ke bumi? Penyebab utamanya adalah gravitasi. Bayangkan sebuah satelit mengorbit bumi. Ia terus bergerak maju dengan kecepatan sangat tinggi. Gravitasi bumi menariknya ke bawah. Keseimbangan antara kecepatan maju dan tarikan gravitasi inilah yang membuatnya tetap di orbit. Tapi, orbit satelit, terutama yang rendah, tidak sepenuhnya hampa. Masih ada sedikit partikel atmosfer yang sangat tipis. Partikel-partikel ini, walaupun sangat jarang, akan menabrak satelit dan menciptakan gaya hambat atau drag. Perlahan tapi pasti, gaya hambat ini akan mengurangi kecepatan satelit. Ketika kecepatannya melambat, ia tidak lagi bisa melawan tarikan gravitasi bumi sekuat sebelumnya. Akibatnya, orbitnya mulai menurun, semakin rendah dan semakin rendah, hingga akhirnya ia ditarik masuk sepenuhnya ke atmosfer bumi. Penyebab lainnya adalah kerusakan teknis. Satelit bisa kehabisan bahan bakar yang diperlukan untuk menjaga posisi orbitnya. Sistem kontrolnya bisa rusak, membuatnya tidak bisa lagi menyesuaikan ketinggian. Atau bisa juga terjadi tabrakan dengan sampah antariksa lain, yang mengubah lintasannya secara drastis dan mendorongnya jatuh. Kadang, jatuhnya satelit ini juga direncanakan. Untuk satelit-satelit besar seperti stasiun luar angkasa, para ilmuwan akan melakukan proses yang disebut deorbit terkendali. Mereka akan menyalakan mesin pendorong satelit untuk terakhir kalinya, mengarahkannya jatuh ke area lautan yang sangat terpencil agar tidak membahayakan manusia. Lalu, apa dampaknya saat satelit ini jatuh? Ketika sebuah satelit memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, gesekan dengan udara akan menghasilkan panas yang luar biasa. Suhu bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Sebagian besar satelit, terutama yang berukuran kecil, akan terbakar habis sepenuhnya di atmosfer. Mereka akan hancur menjadi debu dan partikel kecil yang tidak berbahaya. Dari bawah, kita mungkin melihatnya seperti bola api atau meteor yang melintas cepat di langit. Namun, untuk satelit yang lebih besar dan lebih padat, ceritanya berbeda. Beberapa komponennya, seperti tangki bahan bakar yang terbuat dari titanium atau baja tahan karat, atau mesin pendorongnya, dirancang untuk tahan terhadap suhu ekstrem. Komponen-komponen ini kemungkinan besar akan selamat dari proses terbakarnya di atmosfer dan akhirnya jatuh menghantam permukaan bumi. Ukuran puing yang sampai ke darat bisa bervariasi, dari seukuran kerikil hingga sebesar mobil. Jika puing ini jatuh di area yang tidak berpenghuni seperti lautan luas atau gurun pasir, dampaknya minimal. Tapi, jika jatuh di daerah padat penduduk, tentu akan sangat berbahaya. Bisa merusak bangunan, kendaraan, dan yang terburuk, bisa melukai atau bahkan merenggut nyawa. Selain dampak fisik, ada juga potensi bahaya kimia. Beberapa satelit tua mungkin masih membawa sisa bahan bakar beracun seperti hidrazin. Jika tangki ini pecah saat mendarat, bahan kimia berbahaya bisa mencemari tanah dan air di sekitarnya. Sekarang, pertanyaan penting, di mana biasanya satelit-satelit ini jatuh? Secara statistik, kemungkinan terbesar puing satelit jatuh adalah di lautan. Kenapa? Sederhana saja, karena sekitar 71% permukaan bumi adalah lautan. Jadi, secara probabilitas, lautan adalah target terbesar. Ada juga area yang dijuluki kuburan pesawat luar angkasa atau spacecraft cemetery. Lokasinya ada di Samudra Pasifik Selatan, titik paling terpencil di planet ini, yang juga dikenal sebagai Point Nemo. Tempat ini sangat jauh dari daratan manapun. Jaraknya lebih dari 2.600 km dari daratan terdekat. Badan antariksa di seluruh dunia sengaja menargetkan area ini untuk menjatuhkan satelit-satelit besar mereka yang sudah tidak terpakai, seperti stasiun luar angkasa Mir milik Rusia. Namun, tidak semua satelit jatuh secara terkendali. Untuk satelit yang jatuh tak terkendali, lokasinya sangat sulit diprediksi.
Para ilmuwan bisa memperkirakan jendela waktu kapan ia akan jatuh, tapi menentukan titik jatuhnya secara presisi hampir mustahil. Orbit satelit yang jatuh sangat dipengaruhi oleh perubahan kepadatan atmosfer yang bisa berubah karena aktivitas matahari. Akibatnya, prediksi lokasi jatuhnya bisa meleset hingga ribuan kilometer. Jadi, puing-puingnya bisa jatuh di mana saja di sepanjang jalur orbitnya yang melintasi berbagai negara. Lalu, siapa pemilik satelit-satelit ini? Pemiliknya sangat beragam, mulai dari badan antariksa pemerintah seperti NASA dari Amerika Serikat, Roscosmos dari Rusia, ESA dari Eropa, dan CNSA dari Tiongkok. Negara-negara ini adalah pemain utama dalam perlombaan antariksa dan meluncurkan banyak sekali satelit untuk tujuan ilmiah, militer, dan pengintaian. Selain itu, ada juga perusahaan swasta yang kini mendominasi industri satelit. Contohnya SpaceX dengan konstelasi satelit internet Starlink-nya, atau perusahaan seperti Planet Labs yang mengoperasikan ratusan satelit kecil untuk pencitraan bumi. Universitas dan lembaga penelitian juga sering meluncurkan satelit mini yang disebut CubeSats untuk eksperimen. Dengan semakin banyaknya pihak yang meluncurkan satelit, masalah sampah antariksa dan risiko satelit jatuh pun menjadi semakin kompleks. Sekarang, mari kita coba bayangkan seperti apa visualnya jika satelit jatuh. Untuk video AI kalian, gambarkan pemandangan malam hari yang tenang di atas sebuah kota. Tiba-tiba, sebuah titik cahaya terang muncul di langit, bergerak lebih lambat dari bintang jatuh biasa. Titik cahaya itu semakin besar dan terang, berubah menjadi bola api raksasa dengan ekor panjang yang menyala-nyala. Saat memasuki atmosfer yang lebih padat, bola api itu mulai pecah menjadi beberapa bagian kecil. Masing-masing pecahan meninggalkan jejak asap dan api, menciptakan pemandangan yang spektakuler sekaligus menakutkan di langit malam. Beberapa pecahan terbakar habis, sementara satu atau dua fragmen yang lebih besar terus meluncur turun dengan kecepatan tinggi menuju bumi. Visualisasikan fragmen ini, sepotong logam hangus yang berputar-putar, sebelum akhirnya menghantam sebuah area kosong, menciptakan ledakan kecil dan kawah di tanah. Gambaran ini akan memberikan pemahaman visual yang kuat tentang proses jatuhnya satelit. Meskipun terdengar menakutkan, perlu diingat bahwa kemungkinan seseorang terkena puing satelit yang jatuh sangatlah kecil. Bahkan lebih kecil daripada kemungkinan disambar petir. Sejauh ini, belum ada laporan resmi tentang korban jiwa akibat jatuhnya sampah antariksa. Namun, dengan semakin padatnya orbit bumi oleh ribuan satelit baru setiap tahun, risiko ini perlahan-lahan meningkat. Lembaga antariksa di seluruh dunia sedang bekerja keras mengembangkan teknologi untuk membersihkan sampah antariksa dan merancang satelit baru yang bisa diorbit dengan aman di akhir masa pakainya. Jadi, lain kali kalian melihat cahaya aneh melintas di langit, bisa jadi itu bukan bintang jatuh, melainkan salam perpisahan dari sebuah satelit yang kembali ke bumi setelah bertahun-tahun mengabdi di luar angkasa. Sebuah pengingat bahwa apa yang kita kirim ke atas, pada akhirnya akan kembali ke bawah. Pernahkah kalian melihat bintang jatuh? Indah sekali, bukan? Tapi bagaimana jika yang jatuh itu bukan meteor, melainkan benda buatan manusia seberat puluhan ton? Ya, satelit buatan. Setiap hari, ribuan satelit mengorbit bumi, membantu kita dalam komunikasi, navigasi, dan banyak hal lainnya. Tapi, apa yang terjadi saat mereka sudah tidak berfungsi lagi? Mereka tidak selamanya di atas sana. Sebagian besar dari kita mungkin berpikir luar angkasa itu kosong melompong. Kenyataannya, orbit bumi semakin penuh sesak dengan satelit, baik yang masih aktif maupun yang sudah menjadi sampah antariksa. Seperti barang elektronik lainnya, satelit punya masa pakai. Ketika bahan bakarnya habis atau komponennya rusak, ia akan kehilangan kendali. Saat itulah gravitasi bumi mulai menariknya kembali pulang. Jadi, apa saja sih penyebab utama satelit bisa jatuh ke bumi? Pertama dan yang paling umum adalah akhir dari masa operasionalnya. Satelit perlu bahan bakar untuk menjaga ketinggian dan posisi orbitnya. Tanpa bahan bakar, ia tidak bisa melawan tarikan gravitasi dan seretan atmosfer bumi yang tipis di ketinggian. Perlahan tapi pasti, orbitnya akan menurun. Proses ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tergantung pada ketinggian awalnya. Penyebab kedua adalah kerusakan teknis yang tidak terduga. Ini bisa berupa kegagalan sistem data, masalah pada komputer pengendali, atau kerusakan akibat tabrakan dengan sampah antariksa lain. Ya, tabrakan di luar angkasa itu nyata.
Serpihan sekecil baut yang melaju dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam bisa menyebabkan kerusakan fatal pada sebuah satelit. Ketika satelit rusak parah, ia menjadi tidak terkendali dan nasibnya sama, yaitu akan jatuh kembali ke bumi. Ada juga yang sengaja dijatuhkan. Loh, ini disebut deorbit terkendali. Untuk satelit-satelit besar atau yang berada di orbit yang ramai, para operator misi akan merencanakan dengan cermat proses untuk menjatuhkannya kembali. Mereka akan menggunakan sisa bahan bakar terakhir untuk mengarahkan satelit menuju area terpencil di bumi, biasanya di Samudra Pasifik Selatan. Tempat ini sering disebut sebagai kuburan pesawat luar angkasa. Lalu, seberapa bahaya dampaknya jika satelit ini menimpa kita? Mungkin kalian membayangkan bongkahan logam raksasa jatuh dari langit dan menciptakan kawah besar. Kenyataannya, kemungkinan itu sangat kecil. Sebagian besar satelit, sekitar 70 hingga 80% masanya, akan hancur terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Bayangkan sebuah benda meluncur dengan kecepatan ribuan kilometer per jam menabrak lapisan atmosfer kita yang padat. Gesekan yang terjadi akan menciptakan panas yang luar biasa, mengubah sebagian besar struktur satelit menjadi debu dan uap. Proses ini mirip seperti meteor yang terbakar habis sebelum mencapai tanah. Visualnya pasti spektakuler. Sebuah bola api raksasa melesat di langit, pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, masing-masing meninggalkan jejak asap yang menyala. Seperti pertunjukan kembang api kosmik yang tak terduga. Namun, tidak semua bagian akan habis terbakar. Komponen yang terbuat dari bahan tahan panas seperti titanium atau baja tahan karat, misalnya tangki bahan bakar atau bagian mesin, bisa saja selamat dan mencapai permukaan bumi. Ukurannya bisa bervariasi, dari serpihan kecil seukuran kerikil hingga bongkahan seberat puluhan kilogram. Meskipun terdengar menakutkan, perlu diingat bahwa 71% permukaan bumi adalah lautan. Jadi, kemungkinan besar sisa-sisa satelit ini akan jatuh ke laut, jauh dari pemukiman manusia. Sejauh ini, dalam sejarah penjelajahan luar angkasa, belum ada satupun laporan terverifikasi tentang seseorang yang terluka parah atau tewas akibat tertimpa sampah antariksa. Kemungkinannya jauh lebih kecil dibandingkan tersambar petir. Lalu, di mana saja lokasi jatuhnya satelit ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, area yang paling sering menjadi target adalah zona terpencil di Samudra Pasifik Selatan, yang dikenal sebagai Oceanic Polar Inaccessibility. Titik ini adalah lokasi di lautan yang paling jauh dari daratan manapun. Sejak tahun 1971, lebih dari 260 wahana antariksa, termasuk stasiun luar angkasa Mir milik Rusia, telah sengaja dijatuhkan di sini. Tapi, bagaimana dengan satelit yang jatuhnya tidak terkendali? Lokasinya tidak bisa diprediksi dengan pasti sampai beberapa jam sebelum benar-benar jatuh. Para ahli hanya bisa memperkirakan zona jatuhnya, yang bisa membentang ribuan kilometer. Contohnya, stasiun luar angkasa pertama Amerika, Skylab, jatuh secara tidak terkendali pada tahun ke-1979. Puing-puingnya tersebar di sebagian wilayah Australia Barat. Untungnya, tidak ada yang terluka. Contoh lain yang lebih baru adalah jatuhnya roket Long March 5 milik Tiongkok. Beberapa kali, bagian inti roket seberat lebih dari 20 ton ini jatuh kembali ke bumi secara tidak terkendali. Pada tahun 2020, serpihannya jatuh di dekat desa-desa di Pantai Gading. Lalu pada tahun 2022, serpihan lain jatuh di Samudra Hindia dan sebagian kecil dilaporkan mendarat di Kalimantan, Indonesia, dan Malaysia. Lagi-lagi, beruntung tidak ada korban jiwa. Sekarang, mari kita bicara tentang siapa pemilik satelit-satelit ini. Pemiliknya sangat beragam. Negara-negara dengan program luar angkasa maju seperti Amerika Serikat melalui NASA, Rusia dengan Roskosmos, Tiongkok dengan CNESA, dan Badan Antariksa Eropa atau ESA, adalah pemilik satelit terbesar. Mereka meluncurkan satelit untuk keperluan ilmiah, militer, dan observasi bumi. Selain negara, ada juga perusahaan swasta besar. Perusahaan seperti SpaceX dengan konstelasi Starlink-nya, atau OneWeb, meluncurkan ribuan satelit komunikasi untuk menyediakan internet global. Ada juga perusahaan telekomunikasi dan penyiaran yang memiliki satelit komunikasi di orbit geostasioner. Bahkan universitas dan lembaga penelitian juga sering meluncurkan satelit kecil yang disebut CubeSats untuk eksperimen. Jadi, langit di atas kita dipenuhi oleh properti milik berbagai pihak dari seluruh dunia. Secara hukum internasional,
negara yang meluncurkan objek keluar angkasa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang mungkin ditimbulkannya jika jatuh kembali ke bumi. Ini tertuang dalam Liability Convention tahun ke-1972. Jadi, jika properti Anda rusak akibat tertimpa puing satelit, secara teori Anda bisa mengajukan klaim ganti rugi kepada negara pemiliknya. Nah, untuk membuat visualisasi video yang menarik tentang satelit jatuh, kita bisa membayangkannya seperti ini. Awalnya, tampilkan sebuah satelit yang mengorbit dengan tenang di atas bumi yang biru. Tiba-tiba, ada percikan api kecil, sistemnya mati, dan satelit mulai berputar tak terkendali. Perlahan, orbitnya menurun, semakin dekat dengan atmosfer. Kemudian, visualkan satelit itu memasuki lapisan atas atmosfer. Awalnya hanya muncul cahaya oranye kemerahan di bagian depannya. Semakin dalam ia masuk, gesekan semakin kuat. Seluruh badan satelit mulai membara, berubah menjadi bola api yang sangat terang. Panel suryanya yang rapuh hancur terlebih dahulu, pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang menyala. Selanjutnya, tunjukkan badan utama satelit pecah menjadi beberapa bongkahan besar. Masing-masing bongkahan ini terus terbakar dengan jejak asap tebal di belakangnya, melesat melintasi langit malam seperti komet buatan. Beberapa bagian yang lebih kecil hancur total menjadi debu bercahaya, sementara bagian yang lebih padat terus meluncur ke bawah. Puncaknya adalah saat bongkahan-bongkahan ini jatuh ke lautan. Ciptakan efek cipratan air yang dramatis saat benda panas membara itu menghantam permukaan laut, menghasilkan kepulan uap yang besar. Tunjukkan beberapa serpihan kecil yang mungkin jatuh di daratan, mendarat di padang pasir atau hutan lebat, meninggalkan kawah kecil yang berasap. Visualisasi seperti ini akan memberikan gambaran yang kuat dan dramatis tentang akhir dari perjalanan sebuah satelit. Jadi, meskipun jatuhnya satelit terdengar seperti cerita film fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan dari era antariksa modern. Untungnya, dengan perencanaan yang matang dan luasnya planet kita, risikonya bagi kita di darat tetap sangat rendah. Namun, masalah sampah antariksa yang semakin menumpuk adalah tantangan nyata yang harus dihadapi oleh semua negara penjelajah angkasa untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan aktivitas di orbit bumi. Pernahkah kalian membayangkan, di atas sana, di luar angkasa yang luas dan gelap, ada ribuan satelit buatan manusia yang mengorbit bumi kita. Mereka membantu kita berkomunikasi, menavigasi, dan bahkan memprediksi cuaca. Tapi, apa yang terjadi ketika masa tugas mereka berakhir? Apa yang terjadi ketika satelit-satelit ini mati? Nah, hari ini kita akan membahas fenomena yang terdengar seperti film fiksi ilmiah, tapi sangat nyata, satelit yang jatuh kembali ke bumi. Jadi, kenapa sih satelit bisa jatuh? Alasan utamanya adalah karena mereka tidak bisa selamanya melawan gravitasi bumi. Bayangkan, satelit yang mengorbit di ketinggian rendah, sekitar beberapa ratus kilometer di atas kita, sebenarnya masih merasakan sedikit tarikan atmosfer bumi. Tarikan ini, meskipun sangat kecil, secara perlahan tapi pasti akan memperlambat kecepatan satelit. Proses ini disebut sebagai atmospheric drag atau hambatan atmosfer. Setiap satelit diluncurkan dengan sejumlah bahan bakar untuk melakukan manuver, termasuk untuk menjaga ketinggian orbitnya. Ketika bahan bakarnya habis, satelit tersebut tidak bisa lagi mendorong dirinya sendiri untuk tetap berada di jalurnya. Akibatnya, gravitasi bumi akan menang. Perlahan-lahan, orbitnya akan semakin rendah, semakin melingkar ke dalam, sampai akhirnya ia memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Proses ini biasanya tidak terjadi dalam semalam. Bisa butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tergantung pada ketinggian awal satelit, bentuknya, dan juga aktivitas matahari. Ya, aktivitas matahari juga berpengaruh, karena bisa membuat atmosfer bumi mengembang atau menyusut, yang kemudian mengubah tingkat hambatan yang dialami satelit. Sekarang, pertanyaan besarnya, seberapa bahaya dampaknya? Ketika satelit seberat beberapa ton meluncur dari luar angkasa, apakah kita harus panik dan berlari mencari perlindungan? Jawabannya, ternyata tidak seseram yang dibayangkan. Saat satelit memasuki kembali atmosfer dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, gesekan yang sangat kuat dengan udara akan menghasilkan panas yang luar biasa. Suhu bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Panas ekstrem inilah yang akan menghancurkan sebagian besar bagian satelit. Material yang lebih ringan seperti panel surya, antena, dan komponen elektronik akan terbakar habis menjadi debu di lapisan atmosfer atas.
Proses ini mirip seperti meteor yang kita lihat sebagai bintang jatuh. Satelit akan pecah menjadi potongan-potongan kecil, terbakar, dan menyisakan serpihan yang jauh lebih kecil dari ukuran aslinya. Namun, tidak semua bagian akan hancur total. Beberapa komponen yang lebih padat dan tahan panas, seperti tangki bahan bakar yang terbuat dari titanium atau baja tahan karat, bisa saja selamat dari proses pembakaran ini dan mencapai permukaan bumi. Inilah yang disebut debris atau puing-puing antariksa. Meskipun begitu, kemungkinan puing ini menimpa seseorang sangat kecil. Kenapa? Karena lebih dari 70% permukaan bumi adalah lautan. Jadi, kemungkinan terbesar puing-puing ini akan jatuh ke tengah samudra, jauh dari peradaban manusia. Para ahli antariksa di seluruh dunia, seperti NASA dan ESA, terus memantau satelit-satelit mati ini dengan sangat cermat. Mereka bisa memprediksi kapan dan di mana kira-kira satelit akan jatuh. Mereka biasanya akan memberikan jendela waktu jatuhnya satelit, yang bisa jadi beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Semakin dekat waktu jatuhnya, prediksinya akan semakin akurat. Tapi, memprediksi lokasi pasti jatuhnya puing itu sangat sulit, karena banyak variabel yang tidak bisa dikendalikan, seperti bagaimana satelit pecah dan kondisi atmosfer saat itu. Lalu, di mana saja lokasi jatuhnya satelit ini? Ada sebuah area di Samudra Pasifik Selatan yang dijuluki kuburan pesawat luar angkasa atau spacecraft cemetery. Letaknya sangat terpencil, jauh dari daratan manapun. Tempat ini sering menjadi target untuk menjatuhkan satelit-satelit besar atau stasiun luar angkasa secara terkendali. Contoh paling terkenal adalah stasiun luar angkasa Mir milik Rusia yang dijatuhkan di sana pada tahun ke-2001. Para insinyur akan menggunakan sisa bahan bakar terakhir untuk mengarahkan satelit agar jatuh tepat di area ini, demi keamanan. Namun, untuk satelit yang jatuh secara tidak terkendali karena kehabisan bahan bakar, lokasinya bisa di mana saja di sepanjang jalur orbitnya. Biasanya, agensi antariksa akan mengeluarkan peringatan untuk wilayah yang berpotensi dilewati oleh jalur jatuhnya satelit. Meskipun sekali lagi, risiko dampaknya sangat rendah. Siapa pemilik satelit-satelit ini? Mereka dimiliki oleh berbagai pihak. Ada yang dimiliki oleh pemerintah melalui agensi antariksa nasional seperti NASA dari Amerika, Roskosmos dari Rusia, atau ESA dari Eropa. Satelit-satelit ini digunakan untuk tujuan ilmiah, militer, atau observasi bumi. Selain itu, ada juga satelit komersial yang dimiliki oleh perusahaan swasta, seperti yang digunakan untuk siaran televisi, layanan internet, atau komunikasi global. Contohnya seperti perusahaan SpaceX dengan konstelasi Starlink-nya. Menurut hukum antariksa internasional, negara atau perusahaan yang meluncurkan satelit bertanggung jawab atas segala kerusakan yang mungkin ditimbulkannya, bahkan setelah satelit itu jatuh ke bumi. Ini menjadi alasan mengapa proses deorbit atau menjatuhkan satelit dilakukan dengan sangat hati-hati. Sekarang, mari kita coba bayangkan seperti apa sih pemandangan satelit jatuh itu. Jika kalian cukup beruntung dan berada di lokasi yang tepat pada malam hari, kalian mungkin bisa melihatnya dengan mata telanjang. Awalnya, akan terlihat seperti bintang yang bergerak sangat cepat di langit. Kemudian, saat memasuki atmosfer, objek itu akan mulai bersinar sangat terang. Warnanya bisa oranye atau kemerahan karena terbakar.